Kalau misalkan Mas Teddy ini kemudian duduk di kursi DPR, tapi jiwa-jiwa itu hilang. Inilah yang harus kita perbaiki. Saya akan buka open house di rumah saya setiap bulan agar saya tahu apa sih keluhan masyarakat. Walaupun saya nggak ada, tapi di situ kan ada keluarga saya, ada orang-orang kita yang kita percaya nantinya, apalagi mengakomodir lah ya dari partai Nasdem, partai saya, mereka akan saya dudukkan di sana dan mereka supaya saya tahu apa. Walaupun saya tidak ada di tempat, tapi saya bisa memantau di situ. Ini yang selama ini jarang dilakukan oleh yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore. Nah, kali ini sore ini saya ada pada suatu tempat yang ya suasananya syahdu banget. Luar biasa tempatnya. Ini lokasi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, atau tepatnya di Buyut Rimbuk gitu ya. Buyut Rimbuk di lokasi tempat religi kira-kira gitu. Tapi kami tidak membahas itu. Saya kebetulan bersama salah satu calon legislatif DPR RI yang menggali suaranya ada di wilayah Jatim 3, termasuk juga Banyuwangi. Nanti saya akan panjang lebar menanyakan sosok beliaunya ini. Namanya Pak Teddy Anugrianto. Beliau ada di sebelah saya. Selamat sore Pak Teddy. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Teddy dengan permen seperti ini, dia menggunakan apa ya, ikat kepala khas Banyuwangi. Luar biasa. Ini sosok yang mewakili apa ya di benaknya bahwa dia lahir di Banyuwangi dan kepingin juga membangun kebaikan ini berangkat dari dunia politik. Sebelum saya bicara soal dunia politik, Mas Teddy, saya tidak panjang lebar karena mungkin sampai juga harus bergerak kemana-mana. Mas Teddy ini kan seorang pengusaha ya. Dan untuk masyarakat Banyuwangi mungkin tidak asing lah nama Teddy Anugrianto. Kenapa terus kemudian tiba-tiba mengambil jalur politik? Padahal nilai manfaatnya menjadi penguasa juga luar biasa. Atau sedikit bercerita dulu lah, apakah jenengan itu di usahanya masih tetap jalan eksis? Karena ada banyak hal yang nanti akan saya tanyakan. Untuk kondisi hari ini saja mungkin bisa disampaikan seperti apa, Mas Teddy? Ya memang kalau di dalam bidang usaha yang sudah saya geluti bertahun-tahun ini masih terus berjalan terus seperti apa adanya terus, dan masih dibutuhkan oleh masyarakat kebetulan. Secara garis besarnya adalah usaha saya ini usaha tentang di bidang jasa kan, melayani semua masyarakat. Nah, kenapa kalau ditanya kok harus ke terjun dunia politik? Mungkin banyak orang yang sedikit tahu lah. Banyak orang yang juga sudah tahu bagaimana cara menolong masyarakat itu kan tidak kalau tanpa dengan kekuasaan, tanpa dengan politik, saya kira tidak akan dilihat oleh para penguasa yang di atas. Ya, itu salah satunya yang ingin saya terjemahkan dan terjun kepada masyarakat seperti ini. Itu jadi sebuah tantangan. Apalagi saya sering bercerita bahwa semua leluhur buyut saya ini ada di Banyuwangi, otomatis secara naluri sebagai putra daerah pasti ingin memberikan yang terbaik buat daerahnya sendiri. Ya, itu yang apa yang Mas Teddy lihat kenapa harus menggunakan jalur politik? Karena saya lihat Mas Teddy bicara soal membangun kebaikan itu menurut saya nilai ini angka 7, 8 bahkan atau mungkin 9. Ada banyak loh Mas Teddy, sampean mungkin tidak menyadari, tapi saya mungkin salah satu masyarakat Banyuwangi yang tahu soal itu. Jenengan itu di zaman corona kalau tidak salah berbagi kasih sayang, membantu banyak orang.
memberikan something apa ya, itu sampai biayai sendiri apa nyemprot-nyemprot itu loh di kampung-kampung, desa-desa, bahkan tidak wilayah sampean juga sampean dengan timnya sana, dengan pekerjanya sampean dengan sukarela itu ya, seluruh Banyuwangi pada ya, waktu itu. Seluruh Banyuwangi ya begini Mas Bin, kita ini hidup tentu harus bermasyarakat. Tentunya bagaimanapun apa yang kita bisa sekarang itu adalah tentunya bukan cuma dari saya, tetapi dari orang-orang lain. Nah makanya kemarin saya walaupun jangkauan ini kita bicara jangkauan TV kabel saya tidak sebesar Dengon Banyuwangi, tapi pada waktu itu alhamdulillah saya melaksanakan hampir seluruh pelosok Banyuwangi pada waktu COVID itu. Itu saya laksanakan. Kenapa? Saya hanya berpikir bahwa Mas Bin di Rogo Jampi nih. Saya yakin pasti punya saudara ada di Banyuwangi, ada di Wongsorejo kan itu. Nah, saya hanya ingin memberikan apa yang saya bisa, itu yang saya akan berikan kepada masyarakat yang sekitarnya ini. Nah, kalau bicara masalah dengan kekuatan finansial lah katanya ya, finansial. Itu dengan sukarela, dengan biaya sendiri loh sampean itu. Bagi saya Mas Bin, kalau kita seberapa banyak sih katakanlah kekayaan saya pribadi dibandingkan dengan kekayaan negara. Nah, tidak ada salahnya jika yang ada di atas ini saya ikut utek-utek sedikit lah untuk diberikan kepada masyarakat itu. Jadi kalau semampu saya tentunya apa yang saya punya, apa yang saya simpan, apa yang saya usahakan dari hasil usaha-usaha yang saya dapat ini tentunya tidak sebesar apa yang dimiliki oleh negara dan pemerintahan. Itu yang ingin saya berikan kepada masyarakat. Jadi sebatas kemampuan saya untuk memberikan kepada masyarakat. Tapi kalau jika didukung oleh pemerintah otomatis kan apa yang saya berikan kepada masyarakat ini lebih besar dari apa yang selama ini saya kerjakan saya berikan kepada masyarakat. Itu yang ingin saya. Luar biasa. Jadi Mas Teddy kepingin memaksimalkan nilai manfaat dengan jalur-jalur masuk ke dunia politik. Istilahnya juga membantu pemerintah ya Mas Teddy dengan apa yang menjadi harapan baik masyarakat. Atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi kalau katakanlah orang sering dibilang bahwa politik itu kotor. Kalau orang baik tidak masuk ke politik kapan baiknya kan itu. Selama ini kan orang hanya dengan politikus itu kotor dan kotor. Ada banyak anggapan atau mungkin masyarakat yang ya termasuk saya atau melihat politik itu dunia jalur politik lah. Apa politik ngakali dan segala macam. Nah itu mungkin Mas Teddy berpikirnya berbeda sudut pandangnya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Inilah yang ingin saya buka. Jadi inilah yang harus kita tirai, yang kita buka semuanya. Bahwa tidak semuanya orang itu ya kalau kita bicara di lautan itu kan luas. Tapi di dalamnya kan beraneka macam ikan. Sama dengan manusia. Manusia juga begitu. Banyak politik yang lain, tetapi tidak semua politik itu jelek. Pasti ada yang bagus, pasti ada yang niatan tulus untuk membangun wilayahnya, untuk membantu masyarakat, itu pasti ada. Saya kira ada. Namun saya tidak bicara saya baik, tapi saya hanya sebagai putra daerah yang ingin berbuat baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ridhonya semuanya saya memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu tujuan saya, cuma nggak ada lagi. Amin. Semoga apa yang menjadi niat dan upaya yang sudah dilakukan oleh Mas Teddy selama ini dikabulkan oleh Sang Pencipta inilah. Tidak hanya Mas Teddy barangkali ya Mas ya. Sampai mungkin juga sepakat siapapun orangnya yang kepingin membangun kebaikan, mewujudkan kebaikan itu harus juga sampai di posisi itu kan gitu Mas Teddy. Itu yang saya Mas Teddy, saya tidak masuk di kisah politik dulu ini. Saya kepingin mereview Mas Teddy di belasan tahun atau puluhan tahun kemarin atau ya terakhir-terakhir. Tadi saya sudah singgung soal bagaimana sosok Mas Teddy di tengah masyarakat dengan biaya sendiri, dengan kesukarelaan, mengerahkan banyak pekerja untuk kemanfaatan banyak orang. Ya salah satu yang sudah saya sampaikan tadi itu zaman corona Mas Teddy terjun sendiri nyemprot kanan kiri. Kemudian ada lagi ini. Pemirsa yang mesti tahu juga, kami kesah di sini bukan menggali apa ya kesombongan gitu, enggak, tetapi ini real fakta. Dan mudah-mudahan siapapun termasuk Mas Teddy yang sebelah ini saya ajak ngobrol ini, bincang-bincang ini menjadi inspirasi banyak orang. Soal hasil, Mas Teddy kan nyalek nih. Soal hasil ya
Gusti Allah lah kira-kira begitu. Yang penting tetap punya niatan upaya baik ya Mas Teddy. Mas Teddy juga membangun tempat-tempat religi yang saya tahu. Tidak hanya di wilayah Serono atau yang saya tahu di Kabat, di Rogo Jampi, tempat ibadah. Wah ini luar biasa. Ini diceritakan. Itu kemauan Mas Teddy sendiri atau permintaan dari masyarakat di situ itu bagaimana Mas Teddy? Bukan Mas, jadi begini Mas, saya ini kan orang yang di dunia modern hidupnya, di dunia modern dengan penuh dengan digitalisasi yang tidak mungkin, ini konteksnya beda ya, konteksnya ini beda, jadi yang tidak mungkin leluhur itu kayaknya bangun kembali itu kan nonsen. Ceritanya kan nonsen, tidak mungkin kan gitu ya. Kan rasanya zaman sekarang kok ono toh wong diketoki anu leluhur itu hal yang nonsen kan? Sampeyan tahu saya kebetulan saya ini adalah jebolan pondokan. Yang tahu saya hanya makam Wali Songo. Dan nggak tahu makam leluhur saya Banyuwangi itu mana, tapi nggak tahunya semuanya dibuka semuanya. Nah, ini salah satu orang kalau kemarin saya sempat didebat oleh salah satu sejarawan. Yang dia mempelajari sejarah Banyuwangi itu berpuluh-puluh tahun. Nah, mempertanyakan saya ini siapa? Kok mau membangun Barempek? Nah, ini saya cerita. Rasanya dia mempertanyakan terus, apakah benar Anda ini keturunannya? Saya bilang saya tidak berniat dan bermaksud mengaku-ngaku keturunan dari Rempek Jogopati. Saya hanya didatangi beliau bahwa katakanlah tidak bisa saya sebutkan di situ lah bagaimana. Tapi intinya adalah beliau datang kepada saya. Intinya adalah saya tidak mengaku keturunannya, tetapi saya hanya nguri-nguri beliau adalah putra salah satu pahlawan Banyuwangi melawan penjajah, dan apa salahnya saya generasi penerus sekarang ini untuk membuatkan rumah beliau yang bagus. Cuma itu saja, terlepas saya dibilang itu orang bilang saya keturunannya atau apa saja, intinya adalah saya tanpa beliau Banyuwangi tidak akan seperti ini. Tanpa beliau saya tidak akan begini, karena itu leluhur kita. Cuma itu saja. Jadi tidak ada niatan apapun. Niatan saya hanya ingin memberikan yang terbaik buat leluhur Banyuwangi. Sudah itu aja buat saya. Kalau ada pertanyaan begitu memang sulit siapapun ya Mas Teddy. Tidak hanya ngomong Banyuwangi, zaman kerajaan aja mungkin secara biologis. Kita tidak bisa menunjukkan ini keturunannya ABC, raja ABC, tidak ada. Tetapi yang mesti harus kita bahas adalah generasi jiwa. Jiwa-jiwa ketokohan orang yang memiliki kebaikan itu yang mesti harus disambung. Nah, hari ini barangkali melalui Buyut Rempek Jogopati atau tokoh siapapun, ya mungkin Mas Teddy atau siapa aja lah. Gitu kan bisa saja. Jadi yang menjadi titisan itu jiwa manusianya ini loh, kira-kira begitu. Terus contohnya Mas Bin nggak dengar ini, baru saya kasih tahu. Apa itu? Mas Bin kalau melihat Mbah Wali Hasan Basri yang ada di alhamdulillah itu beliau justru juga datang ke saya. Sekarang alhamdulillah sudah dibongkar oleh warga. Jadi sekarang sudah diratakan itu. Alhamdulillah. Itu yang terbaru. Jadi terlepas dari saya sekarang saya pakai non sewu, saya pakai Nasdem, saya maju ke DPR RI, saya bangun ini tahun 2019 loh. Jadi orang waktu saya tanya loh, apa ada dedikasi? Loh, saya bangun ini tahun 2019 setelah pemilihan, saya membangun ini gitu loh. Jadi apakah saya terus menguasai? Tidak ada, sudah selesai ya selesai. Pak Tawang ikut bangun, selesai biarkan mereka orang-orang yang istilahnya mereka yang datang. Nah, contoh yang real sekarang ini, bayangkan. Mbah Rempek ini dulunya adalah kayak hutan belantara. Mana ada orang pengajian di sini? Sekarang katanya penjaga kuncinya ada malam Selasa, ada malam Jumat, semua ngaji di sini. Nah, barokahnya ini yang penting. Ini yang paling yang utama gitu. Jadi nggak ada tujuan ini begini-begini. Nggak ada saya. Insya Allah nggak ada itu. Nggak ada. Mudah-mudahan jiwa-jiwa seperti itu tidak hilang. Amin. Ada pertanyaan ini Mas Teddy. Kalau misalkan Mas Teddy ini kemudian duduk di kursi DPR, tapi jiwa-jiwa itu hilang, bagaimana Mas Teddy? Lebih baik. Artinya begini, sama sudah duduk nih di kursi DPR RI apalagi kan? Kemudian sampean karena sibuk di urusan
apa program ini duit ngomong keuangan dan segala macam jiwa-jiwa yang sudah sampai lakukan yang lalu-lalu kumpul di tengah masyarakat, bagaimana mewujudkan harapan masyarakat, memperbaiki tempat ibadah, terus ikut apa namanya ya apa saja ya yang sudah sampai lakukan, berbagi sembako dan segala macam. Begitu duduk jiwa-jiwa itu hilang. Itu bagaimana? Misalkan ini mudah-mudahan tidak hilang. Inilah tadi yang saya bilang. Inilah yang harus kita perbaiki. Inilah yang harus kita buka tirai yang selama ini. Makanya saya bilang kepada semua, saya tidak punya tim, Mas. Saya cuma bilang relawan. Saya bilang semua relawan bahwa saya mungkin tidak bisa hadir setiap saat kepada masyarakat lagi. Tetapi saya akan buka open house di rumah saya setiap bulan agar saya tahu apa sih keluhan masyarakat. Walaupun saya nggak ada, tapi di situ kan ada keluarga saya, ada orang-orang kita yang kita percaya nantinya, apalagi dari partai Nasdem, partai saya, mereka akan saya dudukkan di sana dan mereka supaya saya tahu apa. Walaupun saya tidak ada di tempat, tapi saya bisa memantau di situ. Ini yang selama ini jarang dilakukan oleh yang lain-lain. Makanya saya kepingin membuka tirai ini. Ayo kita buka lebar. Bahwa ini saya terpilih, orang-orang terpilih ini bukan dari diri sendiri. Ini diingat. Ini dari masyarakat yang memilih. Makanya kata Iwan Fals, ada lagunya kan Iwan Fals itu. Iya. Itu wakil rakyat seharusnya merakyatkan gitu. Iwan Fals kan belum Makanya ini coba kita ayo yang selama ini mungkin teman-teman yang sudah ini belum terbuka atau lupa untuk membuka ini. Itu jadi salah satu program yang ingin saya laksanakan biar masyarakat tahu dan saya tahu apa yang diinginkan masyarakat. Itu luar biasa, mengembalikan kondisi tugas apa namanya yang benar-benar menjadi wakil rakyat. Kira-kira gitu. Ya, itu karena apa ya? Saya lihat Mas Teddy itu kan ya sering di tengah masyarakat. Mas Teddy ini jarang duduk mesti menjadi seorang tokoh pengusaha gitu kan. Jarang di depan meja terus ngitung duit kira-kira. Di emperannya tuh ya. Malah kadang-kadang di emperan terus kemudian ya di tengah masyarakat lah, sering kali begitu jujuk di tengah masyarakat. Itu ada banyak yang kita jadikan sebagai evaluasi rekaman jejak apa namanya riwayatnya Mas Teddy lah sebagai sosok seorang caleg gitu ya Mas Teddy. Kemudian bicara soal ini Mas Teddy, sosok jenengan ini ada banyak bangun apa namanya bangun itu apa masjid kemarin itu sampai ikut juga terjun jadi tukang kuli. Itu bisa diceritakan Mas Teddy gimana itu? Sampai ireng kabeh itu gimana itu? Begini, saya tidak ingin dinilai orang itu adalah mentang-mentang. Jadi saya ingin menunjukkan, bukan saya ingin, alhamdulillah di hati saya tidak dididik sebagai orang yang sok-sokan. Alhamdulillah. Jadi saya hanya ingin menunjukkan, ayo kerja. Saya juga walaupun saya non sewu sudah memberikan sumbangan, tapi saya masih ikut bekerja. Jadi ini ingin memberi contoh lah, supaya teman-teman warga masyarakat itu ikut merasakan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Maksudnya tidak ada lain, cuman itu aja. Bahkan membangun ini pun saya juga berhari-hari di sini, tidak pernah pulang. Itu. Cuma senangnya begitu aja sih gitu loh. Jadi ketika memang ada aspirasi masyarakat, ada kebutuhan rakyat, sampai lebih peka, lebih tahu kira-kira gitu ya. Tujuannya itu mungkin ya. Contohnya yang kayak di Kalibaru itu kan, yang jembatan putus itu. Itu saya terjun sendiri juga gitu loh. Enggak tahu ya. Sampai ke Palu juga terjun sendiri. Enggak tahu lah. Itu memang sampai keluar daerah kabupaten juga ya kalau tidak salah. Jadi begini Mas, kalau saya boleh bicara itu saya terlahirkan ini ya mohon maaf, bukan keluarga ada, tapi bukan tidak mampu. Ada, tapi bukan mampu gitu ya. Nah, saya dididik oleh orang tua saya itu secara mandiri. Bagaimana saya pernah merasakan bagaimana saya ini menjadi kondektur kernet, bahkan kernet truk, bahkan kuli bangunan, kuli kayu, kuli pelabuhan, banyak saya laksanakan, banyak saya lakukan. Nah,
kenapa selama ini saya senang untuk memberikan UMKM pada pemuda-pemuda yang lain. Saya kan selalu, jangan sudah tahu, saya selalu berinovasi kan, karena saya ingin menciptakan pekerjaan. Nah, saya hanya ingin memberikan kepada orang-orang itu jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Gitu loh. Saya tidak jembleger boro-boro, oh enak iso tuku rokok, iso tuku rokok, iso tuku apa. Enggak juga gitu. Jadi saya hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Janganlah kita seperti susah seperti apa yang saya rasakan. Itu aja. Jadi saya kalau senang kalau ada pemuda yang kepingin usaha, selalu saya dampingi. Saya ingin memberikan motivasi terus. Dan banyak teman-teman saya bilang, beberapa teman juga, Mas jangan lupa Mas kalau jadi UMKM dipikirkan. Saya bilang, saya sebelum ini dari dulu bahkan bangkrut gara-gara UMKM juga sudah kan begitu. Memberikan UMKM artinya sudah banyak yang saya berikan kepada masyarakat. Bahkan sampai terkenal saya ini kan cinta pada janda-janda julukannya kan begitu. Iya. Nah, karena memang janda tua maksudnya. Iya, itu yang ingin saya berikan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau sahabat Tong, mohon maaf, Mas Teddy itu orangnya blokosuto. Tiap kali ada upaya itu tidak untuk dirinya sendiri. Ada banyak. Kalau saya sebutkan saya mungkin karena lupa. Ya banyak lah sebetulnya. Mengumpulkan para seniman, bikin inovasi apa, kemudian bikin apa, kemudian itu dalam upaya untuk menginovasi para seniman nyanyi atau apa, saya juga tidak tahu. Untungnya nggak ada padahal. Untungnya tidak ada. Coro gambleran. Dia berani hasilnya itu untuk semua, bukan untuk dirinya. Aku tutup bela disampean tapi ini Reso Rehat Sore. Untungnya memang nggak ada, untungnya di mana? Ya. Jadi pemirsa jangan salah paham nanti saya ini gesah. Kebetulan saya tahu Mas Teddy, kira-kira gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita gali sosok Mas Teddy ini ada banyak hal yang sudah dilakukan gitu.